Salam semua sahabat trader, kita kembali lagi ya di hari Senin yang sangat berbahagia ya. Ini tepatnya itu tanggal 17 Mei 2021 ya. Oke, 2021 kita akan review dulu ya. Sebenarnya kan seperti yang saya jelaskan, kita sudah 1 bulan kita udah berhasil konsisten dari $10 sampai 67. Sebenarnya sih saldo terakhir itu 69, cuman saya loss $1, sisa 68. Anggaplah ini 67 ya. Karena di sini saya bikin hitungan-hitungan yang baru untuk Excel. Kalau target kita 10% sehari dari modal 67 ini dalam waktu 1 bulan, nah ini nih, 1 bulan kan di sini 20 hari akan mencapai saldo $451. Kalau konsisten lagi 1 bulan lagi dia akan sampai di angka saldo 3 ribuan gitu. Pokoknya yang penting itu saldo besar, saldo kecil itu sama aja. Teman-teman harus tanamkan itu dalam pikiran teman-teman, dalam alam bawah sadar teman-teman itu. Jangan lihat angka, tapi lihat bagaimana seorang trader bisa profit konsisten. Dan itu teman-teman praktekkan. Kalau teman-teman sabar mempraktekkan itu, otomatis tinggal menunggu waktu saja, teman-teman akan dapat hasil yang banyak. Percaya dengan kata-kata saya. Oke, baik. Hari ini kita mau coba open posisi lagi untuk mencari ini. Hari pertama kan $74 target kita. Tapi saya akan gabungkan teknik yang baru, yaitu pola-pola candlestick dan juga RSI 5 boleh sesekali kita pakai, tapi RSI 10 juga ada satu lagi teknik tentang RSI 10 akan saya pakai juga. Pokoknya saya gabungkanlah teknik-teknik yang baru nanti supaya lebih akurat lagi, kita harus lebih hati-hati lagi posisi ya. Jangan sampai terulang hal yang 1 bulan kemarin itu pernah kurang jelas, pokoknya kurang fokus, bisa mengakibatkan loss ya. Jadi kalau open posisinya itu di angka berapa persen? Ini open posisinya itu di angka 3-5% dari modal. Jadi kalau misalkan modalnya $67 ya, kalau 3-5% ya kurang lebih $2 atau $3 sekali open posisi ya. Lalu nanti kalau kita udah mencapai target di angka 74, kita stop. Kita akan lanjut lagi besok di angka 81 gitu maksudnya. Gitu ya, teman-teman. Oke, baik. Sebelum saya mulai menjelaskan tentang tekniknya, sebelum saya melakukan open posisi, saya minta teman-teman saya ya untuk tekan dulu tombol subscribe ya di channel kita ini, supaya saya lebih semangat lagi memberikan edukasi, memberikan video terbaru, sehingga teman-teman juga bisa profit lagi dan lagi ya. Oke, terima kasih atas dukungannya. Mari kita mulai open posisi. Kita pakai apa sekarang ini tekniknya ya? Ini time frame 1 menit. Tetap pakai pola-pola candlestick tetap ya kalau lagi ada market. Tapi di sini saya mau, sebelumnya kan RSI 5. Nah, sekarang saya coba bagikan strategi yang baru ya, tentang RSI 10. Kalau RSI 5 kan kita mengacu pada support dan resisten kemarin ya. Tapi kalau untuk sekarang ini, untuk RSI 10 kita akan follow the trend. Follow the trend dulu. Kalau misalkan dia trendnya ke atas, lalu dia menyentuh garis tengah ini, maka kita akan posisi ikutin trennya. Misalkan nih trennya ke atas nih, kan trennya ke atas. Lalu nanti saat dia ini menyentuh garis warna putih, kita akan posisi ke atas 1 menit gitu. Kalau trennya ke bawah, lalu dia menyentuh ke garis yang putih, maka kita langsung open posisi ke bawah
Gitu ya. Ini tambahan trik terbaru aja. Kalau mau RSI 5 atau teman-teman praktekkan dengan support dan resisten sebelumnya, boleh aja, sah di mana nyamannya teman-teman aja. Yang sebenarnya teknik itu kalau kita fokus menganalisa tren, kalau intinya kalau trennya udah hafal, bukan hafal sih, maksudnya udah tahu, paham, entah itu ke atas atau ke bawah, akan gampang mempraktekkan strategi RSI ini. Tapi kalau trennya nggak hafal, nggak tahu apakah ini ke atas, apakah ini ke bawah, maka kita kan bisa jadi salah-salah open posisi. Ya, jadi yang pertama itu pahami tren. Nah, ini udah terlihat banget itu ya, trennya ini sedang naik gitu. Berarti kita open posisi ke atas fokusnya ya, saat dia menyentuh garis putih kalau di RSI 10, kalau di RSI 5 ya saat dia apa istilahnya, saat dia menyentuh support tapi tidak tembus supportnya, maka dia open posisi lagi ke atas gitu, sama aja intinya. Tapi ini kita lihat lagi ya, saat dia menyentuh garis 50 ini, kita akan posisi ke atas satu kali ya. Nah, ini maka dia menyentuh, nah bentar dikit lagi ya. Apakah ini menunggu closing harga? Nggak perlu, karena kalau di RSI 5 kan kita ini open naik. RSI 5 itu kita menunggu closing harganya dulu di time frame 1 menit, baru kita open posisi ikuti tren. Sementara kalau di RSI 10 ini, strategi RSI 10 ini nggak perlu harus menunggu closing. Karena ini kan 1, 2, 3, 4 candle ini kan closing di time frame 1 menit. Nggak perlu harus dari detik 00 teman-teman open posisi, tapi di detik mana aja kalau udah sesuai dengan kriteria menyentuh dia garis ini yang warna putih, langsung aja ke atas gitu. Gitu aja bedanya, enaknya di RSI 10 ini ya. Kalau misalkan ini loss, kita tetap kompensasi ya, kompensasi ke $5 aja kali 2,5. Oke. Profit ternyata ya. Jadi ada pembalikan ya, profit. Oke, profit lanjut lagi di $2. Di $2 lagi ya. Nah, ini sudah menyentuh. Oke. Kita akan melihat dulu ya. Oke, sabar dulu. Kita akan melihat di euro CAD-nya ini. Oke. Nah, kan sebenarnya ini harusnya ke atas lagi. Tapi ya takutnya ini ada reversal, makanya saya nggak open posisi karena ada di sini indikasi reversal. Kenapa? Di sini ada doji ya. Doji seperti ini. Ada kemungkinan dia reversal ke bawah gitu. Tapi kalau nanti dia melewati garis ini, berarti dia udah breakout terus naik ke atas lagi. Makanya kita tunggu dulu di area ini, kan belum tahu apakah dia reversal ke bawah pastinya atau dia terus-terusan ke atas. Makanya ada kemungkinan ini mendatar dulu. Bisanya dia mendatar dulu, entah itu 5-10 menit, habis itu dia membentuk tren yang baru, apakah dia naik, apakah dia turun gitu ya. Oke, kalau misalkan teman-teman nggak sabar menunggu, mari kita coba cari aset lain ya. Nah, di time frame 1 menit ini jelas ke atas. Lalu kita lihat dia di time frame. Nah, kalau dia nanti menyentuh garis putih ini, kita posisi ke atas gitu. Kita tunggu. Kalau dia menyentuh garis putih ya, kita akan posisi ke atas satu kali gitu. Nah, bentar lagi ya. Belum menyentuh garis warna garis 50 putih pertengahan itu. Karena di time frame 1 menit ini dia kelihatan
udah terlihat jelas ini trennya sedang naik ya. Nah, langsung open posisi ke atas ya. Kenapa langsung open posisi ke atas? Terlihat di sini dia menyentuh angka 50. Makanya saya open posisi langsung ke atas. Kenapa ke atas? Ya, trennya itu ke atas di 1 menit ke atas trennya ya. Nah, ini dia. Trennya ke atas, lalu dia menyentuh langsung angka 50, langsung kita open posisi naik 1 menit. Gitu ya. Itu sederhananya untuk RSI 10 ya. Jadi sebenarnya yang sering mengakibatkan loss di RSI ini, baik RSI 5 ataupun RSI 10, yang sering bikin loss itu sebenarnya kita salah membaca tren, itu aja. Tren yang dimaksud itu apa? Di time frame 1 menit, kita harus benar-benar pahamin. Kadang yang kesalahan saya pribadi ya, misalkan ini naik nih, naik. Ternyata saya nggak ngelihat di 30 menit terakhir. Profit kan? Profit lagi kan? Profit. Oke, saya jelaskan dulu ya. Biar jangan cuma lihat tradingnya. Teman-teman, ilmunya yang paling penting teman-teman ya. Ini nih, yang kesalahan saya pribadi yang sering. Contoh nih, trennya ke atas. Padahal saya nggak lihat makanya baiknya lihat 30 menit ke belakang lah. Sekitaran segini ya. Nah, kadang itu, trennya ke atas memang, tapi kalau dilihat 30 menit itu yang ke atasnya ini adalah koreksi, bukan penerusan tren ke atas. Makanya saya kadang ikutin follow trend, ternyata dia berbalik arah ke bawah karena ini koreksi di 5 menit terakhir ini koreksi. Itu kesalahan saya. Makanya kalau di time frame 1 menit terlihat jelas trennya naik, jadi dia bakal naik, dan itu akurasinya bagus untuk RSI ya. Kalau teman-teman paham trennya. Nah, kalau ini masih tetap naik ya, jelas ya. Makanya tadi profit kan. Nah, lihatin langsung naik lagi. Kenapa naik lagi? Oke. Dia menyentuh lagi tuh garis angka 50 ini. Makanya kita open posisi ke atas lagi. Gitu dia. Kenapa? Kalau udah paham tren, ikutin arah marketnya itu, kalau dia udah kebentuk polanya, pasti profit biasanya itu. Kecil banget kemungkinan untuk loss. Tapi kalau salah ngebaca tren, makanya salah ngebaca tren di awal itu yang mengakibatkan teman-teman itu loss atau di sliding tipis. Itulah. Makanya di edukasi ini kalau teman-teman kurang paham cara ngebacanya, sering salah, mari komen ya, komentar di kolom komentar YouTube saya ini. Tolong kasih komen. Terus ada nomor juga, nomor WhatsApp ataupun Telegram saya cantumkan di bawah. Teman-teman bisa bertanya ya, supaya teman-teman bisa memahami arti dari tren yang saya maksud ya. Nah, ini profit jauh ya, profit ya. 73,42 deh sekarang. Target kita sebenarnya cuman 74. Udah 0,6 lagi udah capai target nih. 3 kali open posisi, profit semua ya. Oke, profit semua. Coba $1 aja, $1 lagi aja, karena $74 target kita udah selesai 10% sebenarnya. 3 kali open posisi, profit semua, nggak ada loss. Makanya kita coba lagi 1 kali biar pas $74. Maka kalau sampai $74, target kita untuk hari ini 10% tercapai teman-teman ya. Lanjut lagi, kita akan besok capai 10% lagi. Pokoknya saya akan update terus channel ini, makanya tekan tombol lonceng dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Oke, dia sedang ada di area mana? Nah, saya jelaskan lagi trik terbaru ya. Kalau di time frame 1 menit begini dia. Artinya dia udah di area apa ini? Di area overbuy. Kalau di area overbuy tidak menyentuh 70 terus, kita coba bisa open posisi naik lagi 1 kali. Nah, kita bisa open posisi naik. Kenapa naik-naik terus? Karena kalau dia biasanya biasa aja ya, kebiasaan market aja ya. Kalau dia misalkan dia di oversell atau di overbuy,
Kalau dia nggak turun-turun ke bawah sampai berapa candle, ini kan di atas ini terus, di atas ini. Biasanya dia akan bertahan dulu ke atas terus. Gitu. Bertahan dulu di atas terus dia di area overbuy-nya. Pergerakan untuk ke bawah itu biasanya ya tipis lah, nah, gitu. Saya bertahan-tahan di atas, bertahan sampai nanti ada momen pembalikan dia untuk ke bawah dengan bentuk candle yang biasanya kalau dia trennya ke atas, dia akan agresif dulu nanti di akhir-akhir, cak 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 gitu kan. Lalu dia membentuk warna merah, candle merah biasanya, sumbunya di atas lebih panjang, lalu tipis ya. Kita coba komprom. Nah ini dia mau menyentuh angka 70. Kita lihat apakah dia ada koreksi nilai. Nah, di sini kalau dia menyentuh angka 50, kita akan posisi ke atas lagi. Tapi lihat dulu di time frame 1 menit, apakah ini udah mau membentuk koreksi harga apa belum? Bukan, maksudnya membentuk reversal apa belum? Nah, ini kan ada sedikit doji lah, bukan doji sih. Nah, ekornya itu masih kuat di sini. Makanya dia biasanya akan lanjut ke atas, naik terus karena trennya ke atas. Gitu. Nah, kalau ini doji begini, kalau dia ke bawah, kita posisi ke atas. Kalau berwarna merah, dia melewati body yang sebelumnya, dia akan ke atas. Nah, kalau dia membentuk dua sumbu, satu sumbu di bawah, sumbu di atas, kalau saat dia menyentuh sumbu paling atas ini, bisa langsung open posisi ke bawah satu kali, karena dia mau melakukan koreksi lah gitu, koreksi harga dulu supaya dia bisa up lagi naik ke atas, biasanya begitu. Nah kan, oke, kita open posisi ke bawah satu kali. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi kan, dia sudah melewatin sumbu yang ini. Dia mulai dari sini dia udah ada sumbu dua, bodinya kecil-kecil. Nah, maka dari itu dia kemungkinan besar dia akan membentuk sumbu-sumbu lagi di sini. Artinya kalau dia mentok ke sumbu sebelumnya ini, dia akan ke bawah dulu. Walaupun nanti mungkin candle ini berwarna hijau, tapi di 1 menit dia akan ke bawah dulu. Ke bawah, walaupun nanti lanjut ke atas lagi, tapi dia harus membentuk tekanannya, bukan tekanan sih, dorongan dari atas itu harus keluar dulu. Makanya saya memposisikan ke bawah satu kali gitu. Nah, walaupun nanti bisa jadi sih mungkin ini candlenya ini hijau, tapi dia akan ada tekanan yang dari atas itu. Nih, harus ada dulu gitu biasanya. Kalau teman-teman paham ya, paham maksud saya. Nah, profit kan? Profit guys. Itu adalah analisa dari sumbu trader. Mungkin kalau trader lain pasti nyuruhnya ini ke atas kan. Biasanya sih gitu. Trader lain itu nyuruhnya ke atas karena ekornya di bawah lebih panjang. Tapi mereka nggak paham arti ekor yang di atas ini. Jadinya ini ada dorongan untuk ke bawah. Makanya saya pas dia di pucuk ini, candle yang ini di pucuk, candle yang ini di pucuk langsung ke bawah gitu. Profit jadinya kan. Oke, kita sudah capai target ya, $74,22, langsung 10% di babat asli langsung ya. Nggak perlu 2 kali. Rencananya saya tadinya bikin 2 video, satu pagi hari 5%, sore hari 5%. Rencananya begitu, tapi mungkin ke depan seperti itu ya, karena tapi kebetulan ini marketnya lagi bagus, jadi saya langsung babat 10%. Tapi kalau misalkan marketnya agak lama menemukan pola-pola trennya, mungkin 5% dulu pagi, 5% sore digabung. Mungkin itu video nanti berikutnya aja. Jadi sekarang kita udah berhasil. Terima kasih untuk sahabat semua. Salam semangat di hari Senin ini. Salam profit buat kalian semua. Terima kasih.